Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi pertemuan yang kelima. Untuk materi pertemuan yang kelima ini kita ada dua bahasan, yaitu yang pertama penyakit jamur dan yang kedua adalah penyakit protozoa. Untuk penyakit jamur sendiri atau kita sebut dengan mikosis itu bisa kita temui di ICD-10 itu di B35 sampai dengan B49. Sedangkan untuk penyakit yang disebabkan oleh protozoa itu nanti bisa kita dapatkan di B50 sampai B64. Baik, untuk yang pertama itu akan kita bahas mengenai penyakit jamur atau mikosis. Untuk yang pertama, itu adalah namanya dermatofitosis atau dermatopitosis. Nah, untuk pengertiannya itu adalah penyakit pada jaringan yang mengandung zat tanduk, misalkan saja pada stratum corneum, pada lapisan epidermis ya. Jadi di sini, kemudian pada rambut ya bisa ditemukan juga pada kuku yang disebabkan oleh golongan jamur dermatofia. Untuk nama lainnya dari dermatofitosis ini itu adalah yang pertama tinea, kemudian ringworm, kemudian kurap, acne, herpes circinata. Itu nama lainnya. Jadi seperti contoh di gambar itu adalah ini tinea atau tekne, kemudian ringworm, jadi membentuk suatu ring, dan juga kurap yang ada di kepala, bisa juga di tangan, di kaki maupun di tubuh. Untuk etiologinya sendiri, itu disebabkan oleh golongan jamur dermatofita yang merupakan kelompok jamur yang berfilamen, yang terbagi dalam 3 genus yaitu Trichopiton, kemudian Microsporum, dan juga Epidermophyton. Dan jamur ini itu dapat menginfeksi manusia maupun binatang. Untuk patogenesisnya sendiri, itu diawali dengan adanya kolonisasi hifa atau cabang-cabangnya dari jamur tersebut di dalam jaringan keratin yang telah mati. Kemudian hifa tersebut akan menghasilkan enzim keratolitik yang berdifusi ke dalam jaringan epidermis yang akhirnya nanti menimbulkan reaksi peradangan. Setelah itu jamur akan tumbuh dengan pola radial di dalam stratum corneum dan nantinya akan menimbulkan lesi kulit sirsinar dengan batas yang jelas dan juga meninggi. Dan akhirnya nanti membentuklah sebuah ringworm. Jadi bentuknya seperti ini. Ada cincin merah seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi dermatofitosis sendiri itu secara klinis dibagi menjadi beberapa ya, tergantung pada bagian tubuh mana yang akan terkena. Jadi yang pertama ada tinea capitis ya, itu bisa kita temui di kode B35.0. Nah, ini biasanya ada di scalp ya, jadi ada di kulit kepala, kemudian ada di rambut, ada di alis, dan di bulu mata. Untuk yang kedua ada tinea corporis dengan kode B35.4, itu bisa kita ketemui di badan dan anggota badan selain tangan, kaki, dan daerah tinea cruris. Untuk yang ketiga, itu ada tinea cruris dengan kode B35.6 yang nantinya ada di genit krural sampai dengan bokong, pubis, paha, bagian atas yang medial lebih ke tengah. Kemudian ada juga tinea barbae dengan kode B35.0 itu berada di daerah jenggot atau jambang. Kemudian ada tinea manum dengan kode B35.2 ada di tangan dan telapak kaki. Untuk tinea pedis itu ada di kode B35.3 yang ada di kaki dan telapak tangan. Dan yang terakhir itu ada tinea unguium yang dengan kode B35.1 yang ditemukan pada kuku.
Kemudian untuk faktor predisposisinya itu biasanya disebabkan karena adanya kelembapan karena keringat atau lingkungan yang sangat panas. Jadi bisa menjadi tempat bersarangnya sebuah jamur. Kemudian adanya iritasi oleh baju yang mungkin baju baru belum dicuci seperti itu juga bisa mengiritasi kulit. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit yang telah berbaring lama. Jadi biasanya akan menimbulkan luka di bagian yang tidak pernah terkena udara, bagian punggung ya, punggung dan bokong. Kemudian adanya friksi lipatan kulit pada orang gemuk. Dan kemudian ada imunitas yang rendah, kemudian penyakit diabetes mellitus atau karena akibat pengobatan yang menggunakan obat-obat kortikosteroid dan sitotatik. Kemudian untuk manifestasi klinisnya itu tergantung pada lokasi kelainan ya. Jadi tergantung respon imun seluler pasien terhadap penyebabnya serta jenis spesies juga akan mempengaruhi ya. Jadi dari galur penyebabnya seperti apa, dari jamur yang mana seperti itu. Kemudian untuk morfologi khasnya, sifat khasnya itu biasanya kelainan pada kulit itu sangat berbatas jelas, tegas gitu ya. Jadi seperti yang ringworm tadi kan dia berbatas tegas. Biasanya terdiri bermacam-macam efloresensi ya yang nanti akan terjadi polimorfi. Kemudian bagian tepinya lebih aktif, jadi dia akan menyebar. Kemudian terjadi kelainan terasa gatal. Kemudian pada beberapa gambaran klinis itu tidak khas dan sulit didiagnosis dan bisa mengakibatkan infeksi sekunder atau pengobatan dengan kortikosteroid yang biasanya kita sebut dengan tinea incognito. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama bisa menggunakan bahan pemeriksaan. Yang pertama bisa menggunakan kerokan kulit, kemudian rambut dan kuku. Sebelum dilakukan pemeriksaan sebaiknya harus dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian untuk yang dipakai pemeriksaan itu biasanya bagian kulit berambut halus atau glabrous screen. Nah, itu nanti kelainannya akan dikerok dengan pisau tumpul steril dan sisik kulitnya itu akan dikumpulkan pada gelas objek lalu akan dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan kulit yang berambut. Jadi spesimen yang diambil nanti itu adalah bagian squamanya, kemudian bagian tunggu rambut, kemudian atau isi sumbatan dari folikel tersebut. Jadi untuk yang squama nanti diambilnya dengan cara dikerok dengan menggunakan skalpel tumpul. Kemudian kalau untuk bagian tunggul rambut itu bisa menggunakan forceps dan jika mengambil isi sumbatan folikel itu nanti bisa juga menggunakan dikerok seperti itu ya. Untuk pemeriksaannya itu nanti akan menggunakan lampu wood ya. Dilakukan biasanya sebelum pengumpulan bahan untuk melihat kemungkinan adanya fluoresensi di daerah lesi pada kasus tinea capitis tertentu. Dan untuk yang ketiga itu bisa menggunakan bahan kuku. Itu biasanya diambil dari permukaan kuku yang sakit. Itu nanti akan dikerok atau dipotong sedalam-dalamnya sampai mengenai seluruh tebal kukunya dan bahan bawah bagian kuku juga diambil. Kemudian untuk tujuan pengobatan itu yang pertama ada menyembuhkan penyakit ya, agar nanti bisa menghilangkan gejala klinis dan pemeriksaan mikologi hasilnya negatif. Kemudian yang kedua itu mencegah perkembangan penyakit menjadi kronis. Yang ketiga mencegah kekambuhan. Jadi mencegah timbulnya kembali penyakit tersebut. Untuk strategi pengobatannya, itu yang pertama bisa dengan cara mendiagnosis yang tepat. Dia termasuk tinea apa, kemudian yang kedua, menghilangkan atau mencegah faktor-faktor predisposisi. Kemudian yang ketiga, menghilangkan sumber penularan baik dari manusia, hewan, tanah, maupun benda yang di sekelilingnya mengandung elemen jamur. Yang keempat, bisa mengoptimalkan kepatuhan pasien dengan cara menerangkan semua perjalanan penyakitnya, kemudian memilihkan obat yang tepat dan bisa diterima oleh pasien, dan bila perlu nanti dijelaskan mengenai harga obatnya.
Kemudian yang kelima, mengefektifkan cara penggunaan obat. Untuk obat-obat sistemik dan topikal yang bisa digunakan itu adalah yang pertama sistemik. Jadi pengobatannya itu ada 3 dengan pemberian obat sistemik dan juga topikal dan juga tindakan pemotongan rambut pada area tinea capitis ya. Jadi untuk obat sistemiknya ada crisofulvin, kemudian golongan azol, kemudian ada derivat alilamin. Untuk yang topikal itu obat-obatan yang klasik yang bersifat keratolitik dan juga antimikotik. Kemudian bisa juga menggunakan golongan dari azol, kemudian siklopiroksilamin, bisa juga dari jenis alilamin. Untuk prognosisnya, umumnya semuanya baik ya, kecuali faktor predisposisi ini sulit dihilangkan. Karena tadi kita kembali pada strategi pengobatannya harus dihilangkan yang menjadi predisposisinya. Untuk mikosis yang kedua itu ada tinea capitis ya, yang seperti kita ketahui bahwa tinea atau penyakit ya yang disebabkan oleh jamur yang ada di kepala. Tinea capitis atau ringworm of the scalp itu adalah kelainan pada kulit dan rambut kepala, kemudian pada alis dan juga bulu mata. Untuk etiologinya atau penyebabnya itu disebabkan oleh beberapa spesies, ada Trichobiton dan Mycosporum. Dan di Indonesia itu paling banyak adalah Microsporum jenis Canis dan Trichobiton tonsurans. Untuk manifestasi klinisnya, jadi tanda gejalanya itu biasanya bervariasi. Ya, jadi bervariasi dari lesi yang hanya berupa skuama ringan nanti akan menjadi meluas menjadi alopecia. Kemudian kelainan yang lain itu bisa berupa lesi supuratif dengan proses peradangan berat yang disebut kerion. Untuk yang pertama itu ada Grippets ringworm. Jadi sebuah lesi yang dimulai dari papula erythematosa yang kecil di sekitar rambut dan nanti papula ini akan melebar dan membentuk bercak yang nantinya akan menjadi pucat dan bersisik. Yang kedua itu ada Black dot ringworm. Itu adalah rambut yang terkena peradangan pada muara folikel dan patah meninggalkan bintik-bintik hitam pada alopecia yang penuh dengan spora. Yang ketiga ada kerion, itu adalah reaksi peradangan akut yang berat berupa pembengkakan menyerupai sarang lebah dengan dengan sel yang telah meradang yang padat di sekitarnya dan disertai pembesaran kelenjar getah bening regional. Untuk penata laksanaannya itu yang pertama bisa memperhatikan faktor predisposisinya ya yang penting. Kemudian melihat faktor sumber penularannya, melihat faktor pasien, faktor obat agar nanti kita bisa mengetahui ya di mana lokasi jamur dalam folikel rambutnya, maka nanti bisa diberikan obat oral saja karena kita tidak mungkin mengerok seluruh rambutnya pasien seperti itu. Jadi sebaiknya diberikan obat oral kecuali ini jika ada kontraindikasi pada pasien. Kemudian yang kedua bisa diberikan sampo ya ada selenium sulfida, kemudian sampo povidone, iodin ataupun sampo yang mengandung derivat azol. Yang ketiga itu pengobatan sistemik dengan griseofulvin micros. Ya, jadi dengan dosis yang sudah direkomendasikan dan lama penggunaannya 6 sampai 8 minggu. Yang keempat bisa menggunakan obat ketoconazole ya dengan dosis 200 mg per hari dengan lama pemberian 4 sampai 6 minggu ataupun bisa menggunakan obat itraconazole 100 mg per hari dengan lama pemberian 5 minggu. Untuk yang kelima itu bisa menggunakan kortikosteroid oral yang bisa dipertimbangkan penggunaannya dalam keadaan tertentu untuk menghindari reaksi dan mengurangi peradangan. Nah, obatnya bisa menggunakan prednisolon 20 mg per hari digunakan selama 5 hari. Jadi hanya jangka pendek. Untuk prognosisnya sendiri, infeksi jamur yang ringan itu dapat sembuh spontan dan reaksi peradangan yang hebat itu lebih mudah sembuh terutama yang disebabkan oleh spesifik zoofilik dan infeksi ektotrix kadang-kadang dapat sembuh tanpa pengobatan. Jadi infeksi endrotrix itu dapat berjalan kronis juga ya dan berlangsung sampai dewasa jika tidak segera diobati.
Kemudian yang ketiga itu ada tinea corporis. Jadi tinea corporis atau tinea nata atau tinea glabrosa atau serende atau fletch. Kemudian ada kurap herpes sirchin trichopitic. Kemudian ringworm of the body. Nah, itu merupakan dermatofitosis pada kulit berambut halus atau glabroskin. Nah, tinea ini itu meliputi semua dermatofitosis superficialis, jadi di permukaan, yang tidak termasuk bentuk tinea capitis, barbe, cruris, pedis, atau manum, dan juga di unguium. Jadi di luar itu semua. Untuk etiologinya itu ada Microsporum ya canis, kemudian ada T. rubrum, kemudian T. tonsurans, kemudian ada T. mentagropites yang sering nantinya akan menyebabkan kelainan di tinea ini. Kemudian untuk manifestasi klinisnya itu predileksi tinea ini itu biasanya ada di daerah leher, ekstremitas, dan badan. Untuk lesinya sendiri itu ada beberapa, ada yang lesi anular, jadi dia bulat atau bulat lonjong, batasnya tegas karena telah terjadi konfluensi beberapa lesi, pinggir lesi polisiklik dan agak meninggi. Kemudian untuk tinea imbricata atau tokelau itu mulai dengan papul berwarna coklat, perlahan-lahan membesar, dan nanti di bagian stratum corneum bagian tengah ini akan terlepas dari dasar dan akhirnya melebar. Untuk yang tinea favosa atau favus biasanya dimulai di kepala sebagai titik kecil di bawah kulit yang nantinya akan berwarna merah kuning dan berkembang menjadi krusta berbentuk cawan atau skutula dengan berbagai ukuran. Untuk penata laksanaannya itu yang pertama bisa diberikan obat topikal, jadi obat-obat klasik yang obat-obat derivat imidazol dan alilamin diberikan selama 3-4 minggu atau sampai hasil kulturnya negatif. Kemudian yang kedua bisa diberikan obat sistemik. Jadi bisa diberikan glycofulvin ya, kemudian ketoconazole, kemudian obat-obat yang relatif baru seperti itraconazole atau terbinafin itu bisa juga diberikan. Untuk prognosisnya, itu tergantung dari penyebabnya, kemudian faktor predisposisi dan status imun pasien. Semakin tinggi status imun pasien, otomatis dia akan semakin cepat sembuh. Tinea corporis sendiri itu dapat sembuh sendiri dalam beberapa bulan. Yang keempat itu ada tinea cruris. Jadi tinea cruris atau eczema marginacum atau nama lainnya Dobie itch, Juki itch, ringworm of the groin. Nah, itu adalah dermatofitosis pada lipatan paha atau daerah perineum dan di sekitar anus. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dikarenakan T. rubrum atau T. mentagropites atau dari Ephlococcus. Untuk manifestasi klinisnya sendiri itu dia biasanya langsung bersifat akut atau bisa juga kronis menaun atau bahkan bisa seumur hidup. Lesi kulit itu dapat berbatas pada daerah genitokrural atau meluas sampai dengan anus dan juga di daerah gluteus atau bokong dan perut bagian bawah serta bisa sampai kepada bagian tubuh yang lain. Untuk lesinya sendiri itu umumnya bilateral namun tidak selalu simetris. Biasanya disertai rasa gatal dan kadang-kadang ada rasa panas. Kemudian kelainan kulit yang tampak pada sela paha itu merupakan lesi yang berbatas jelas. Untuk peradangan pada tepi itu lebih nyata daripada di daerah tengah. Ada efloresensi ya bermacam-macam dari polimorfinya. Dan pada bentuk yang sudah kronis atau menaun, lesi kulit hanya berupa bercak hiperpigmentasi dengan sedikit squama. Jadi ada erosi ya pada kulit dan nanti keluar cairan yang biasanya disebabkan karena adanya garukan. Untuk penata laksanaannya itu yang pertama bisa diberikan obat topikal. Ya, ini merupakan pilihan pertama ya. Jadi lebih baik topikal terlebih dahulu seperti tinea corporis tadi ya. Bisa digunakan obat-obat klasik derivat imidazol, derivat alilamin. Nah, nanti untuk lama dan cara pengobatannya kurang lebih sama. Kemudian untuk obat sistemik
Itu bisa diberikan atas indikasi tertentu, misalkan lesi yang luas atau reklasitran ya, karena pemakaian obat tropikal saja sudah cukup efektif, atau bisa menggunakan yang lain, bisa griseofulvin, kemudian ketoconazole, itraconazole, fluconazole, dan juga terbinafin. Untuk prognosisnya itu bergantung pada etiologi, faktor predisposisi, dan status imun pasien. Untuk yang kelima ada tinea pedis et manum, jadi tinea yang ada di daerah kaki dan juga tangan. Ini biasanya terdapat pada sela-sela jari, telapak kaki yang sering memakai kaos kaki dan juga sepatu yang tertutup. Keadaan yang lembab itu juga bisa merangsang pertumbuhan jamur. Jadi bentuk dari tinea ini berada di tangan dan kaki. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya disebabkan oleh Tirubrum ya, selain itu bisa Mentacrobites, kemudian ada juga Flocosum. Untuk manifestasi klinisnya, tinea pedis yang tersering itu biasanya bentuknya interdigitalis ya, di antara jari keempat dan juga jari kelima. Nanti akan terlihat visura yang dilingkari sisi halus dan tipis, dan nantinya itu dapat meluas ke bagian bawah jari ya, atau di bagian telapak kaki. Kemudian kelainan kulit itu berupa kelompok vesikel dan sering terjadi maserasi pada sela-sela jari, terutama bagian lateral, bagian luarnya itu berupa kulit putih dan rapuh, dan dia bervisura dan sering disertai dengan bau. Bila kulit yang mati nanti dibersihkan, itu akan terlihat kulit yang baru yang pada umumnya telah diserang jamur. Kemudian bentuk lainnya itu adalah moccasin foot. Ya, jadi tipe Papulus squamosa hiperkeratotik yang menahun. Nah, pada ini biasanya ditemukan pada seluruh kaki, kemudian telapak, tepi sampai punggung kaki terlihat kulit menebal dan bersisik. Eritema itu biasanya ringan dan terutama terlihat pada bagian tepi lesi. Pada bentuk subakut terlihat vesikel, vesikel pustul, dan kadang-kadang bula. Dan untuk bentuk yang terakhirnya bisa bentuk akut ulceratif pada telapak dengan maserasi, mandidan, dan juga yang berbau. Untuk gambaran klinis tinea manumnya itu umumnya berada di telapak tangan yang hiperkeratotik, kemudian kulitnya kering dan berskuama, serta biasanya unilateral. Untuk penata laksanaannya itu bisa diberikan obat topikal. Ya, jadi bila lesinya basah, maka bisa direndam dengan larutan kalium permangat ya 1/5000 atau larutan asam asetat 0,25% selama 15 sampai 30 menit sebanyak 2 sampai 4 kali sehari. Nah, ini nanti untuk yang obat sistemik itu biasanya tidak digunakan, namun jika mau digunakan itu harus dikombinasikan dengan obat-obat anti jamur topikal yang lain. Dan biasanya yang digunakan adalah griseofulvin, ketoconazole, itraconazole, dan juga terbinafin. Untuk prognosisnya sendiri itu tidak jarang terjadi ya infeksi kroniknya. Kemudian untuk persistensi dan exacerbasi itu akan sering didapatkan bila terdapat infeksi subklinis Trichopiton mentacrobitis varian interdigital. Untuk yang keenam itu adalah tinea unguium. Ya, seperti di gambar itu menyerang bagian kuku ya, khusus baik di kuku kaki maupun di kuku tangan. Dan biasanya ini disebabkan oleh jamur yang termasuk dermatofit candida dan kapang yang lain. Untuk penyebab terseringnya itu adalah Trichopiton rubrum yang diikuti oleh Trichopiton mentacrovites yang varian interdigital dan juga Epidermopiton flocosum. Kemudian yang Trichopiton rubrum itu biasanya yang paling sering ditemukan di kuku dan tangan. Sedangkan untuk yang Trichopiton mentacrovites itu terutama pada kuku kaki. Untuk faktor predisposisinya, itu beberapa hal ya, yaitu karena adanya trauma, kemudian hiperhidrosis palmar dan plantar, keadaan imunosupresi, gangguan sirkulasi perifer, distrofi lempeng kuku oleh berbagai sebab, dan salah satu posisi perlengkapan
perlekatan dari perifer kuku, kelipat kuku, dan hiponikum. Dan pasien dengan tinea unguium itu mempunyai dermatofitosis di tempat lain, biasanya itu yang sudah sembuh ataupun yang belum. Kuku kaki itu lebih sering diserang daripada kuku tangan, yang seperti kita ketahui ya. Jadi di kaki itu karena mungkin kurang adanya udara ya, seperti itu. Kemudian untuk manifestasi klinis itu yang pertama biasanya bentuknya subungual distalis. Jadi ini paling sering ditemukan dan berkembang biak pada stratum corneum hyponicum pada batas distal lempeng kuku. Untuk yang kedua bentuknya lateralis. Jadi penyakit ini mulai dengan perubahan bagian alur lateral kuku yang menjadi kuning. Lesi meluas ke bagian distal atau proksimal kuku, kemudian terjadi paronikia, jadi peradangan jaringan sekitar kuku. Yang ketiga itu biasanya ada leukonychia trichophyta atau leukonychia mycota ya. Jadi ada kelainan putih-putih seperti warnanya di permukaan kuku yang nantinya akan bisa digerak untuk cek ya apakah ini benar jamur atau tidak. Kemudian yang keempat bentuknya subungual proximalis. Jadi ini dimulai dari pangkal kuku bagian proksimal, terutama menyerang kuku dan membentuk gambaran klinis yang khas. Biasanya terlihat kuku di bagian distal masih utuh, sedangkan di bagian proksimal itu malah rusak. Kemudian yang kelima, itu bentuk distrofi kuku total. Jadi bentuk ini merupakan keadaan lanjut dari bentuk klinis di atas. Ya, bentuk ini biasanya kerusakannya sudah mencapai keseluruhan lempeng kuku. Untuk penata laksanaannya sendiri itu bisa diberikan obat topikal ya, jadi menggunakan obat klasik, obat anti dermatofit tadi bisa digunakan. Kemudian bisa menggunakan afusi pengangkatan kuku ya, diikuti dengan pemberian obat anti dermatofit topikal. Kemudian bisa juga hanya obat topikal lain saja ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah obat sistemik, bisa diberikan crisofulvin 0,5 sampai 1 gram per hari, itraconazole, bisa juga diberikan terbinafin. Untuk prognosisnya, tinea unguium itu adalah dermatofisis yang paling sukar dan lama disembuhkan. Kelainan pada kuku itu lebih sukar disembuhkan daripada kuku tangan. Selanjutnya yang ketujuh, ada dermatofitit. Jadi dia atau nama lainnya reaksi ID ya, reaction ID. Itu adalah reaksi tubuh yang baik, bersifat umum, dan terlokalisasi terhadap antigen jamur. Untuk penyebabnya sendiri, itu merupakan manifestasi dari suatu alergi ataupun ada peradangan. Biasanya reaksi ini terjadi pada tinea capitis bagian kepala, tinea pedis bagian kaki, atau tinea di tempat yang lain. Jika reaksi ini terjadi, maka infeksi primernya biasanya merupakan peradangan yang akut, misalkan pada carrion atau bula pada tinea pedis. Untuk manifestasi klinisnya, itu bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Jadi tergantung dengan gejala yang sudah ditimbulkan, misalkan timbul vesikel pada telapak tangan atau bagian samping jari-jari disertai dengan rasa gatal. Ini bentuk yang paling sering terjadi. Kemudian pada kasus yang sangat jarang, itu reaksi dapat timbul lebih berat. Dan reaksi ini diawali dengan demam, anoreksia, adenopati generalisata, kemudian pembesaran limpa, dan leukositosis. Kemudian untuk yang lesi tipe yang ada carrionnya itu tidak ditemukan jamur penyebab, namun dapat ditemukan bakteri jika terjadi infeksi sekunder. Selain itu, kita perlu melakukan uji kulit dengan trikopitin yang memperlihatkan adanya reaksi positif. Trikopitin ini merupakan antigen yang didapat dari kultur dermatofit. Untuk penata laksanaannya, pada reaksi ringan, pengobatan terfokus pada infeksi yang dapat menghilangkan reaksi tersebut ya. Sedangkan pada reaksi yang berat itu diperlukan pengobatan dengan kortikosteroid oral seperti prednisolon yang diberikan selama beberapa hari.
Untuk yang ke-8 itu ada pityriasis versicolor dengan kode B36.0 atau kita sebut dengan PANU ya. Jadi itu adalah penyakit jamur superficial yang kronik ya, berupa bercak putih berskuama halus berwarna putih, dapat juga kemerahan maupun coklat sampai coklat hitam, terutama meliputi badan dan kadang-kadang dapat menyerang ketiak, lipatan paha, lengan, tungkai atas, kemudian leher, muka, dan kulit kepala yang berambut. Untuk pityriasis versicolor ini biasa disebut dengan tinea versicolor atau chromophytosis atau dermatomycosis atau liver spot atau tinea flava atau pityriasis versicolor flava dan panu. Untuk penyebabnya sendiri itu disebabkan oleh Malassezia furfuropin atau disebut dengan Pityrosporum orbicular. Untuk epidemiologinya, pityriasis versicolor ini itu adalah penyakit yang universal dan terutama ditemukan di daerah tropis, dan Indonesia itu termasuk daerah yang tropis. Manifestasi klinisnya itu kelainan kulit pada pityriasis versicolor itu sangat superficial, sangat di permukaan dan ditemukan terutamanya di badan. Kelainan ini terlihat sebagai bercak-bercak yang kecoklatan, kekuningan, kulitnya pucat, dan juga ada hipopigmentasi pada kulit yang berwarna. Bentuknya tidak teratur, sampai teratur juga ada, batasnya jelas sampai difus. Dan bercak-bercak ini akan berfluoresensi resensi bila dilihat dengan lampu wood. Dan bentuknya itu adalah papulofesikular yang dapat terlihat walaupun jarang. Kelainan biasanya asimptomatik sehingga adanya pasien tidak mengetahui sehingga kadang pasien tidak mengetahui bahwa ia berpenyakit tersebut. Itu biasanya dilihat dari segi samping ya gitu ya. Jadi nanti akan ada papulofesikular ini. Kemudian kadang-kadang pasien itu bisa merasakan gatal yang ringan. Kemudian pseudoakromia yang nantinya itu disebabkan oleh tidak terkenanya sinar matahari atau kemungkinan pengaruh dosis jamur terhadap pembentukan pigmen itu sering yang dikeluhkan. Diagnosis dan diagnosis bandingnya itu diagnosisnya itu bisa ditegakkan dengan adanya gambaran klinis, pemeriksaan fluoresensi kulit dengan lampu wood, dan sediaan langsung. Untuk diagnosis bandingnya itu biasanya disamakan dengan dermatitis seborrheica, erythrasma, sifilis 2, akromia parasitik dari Pardo Castello dan Dominicus, kemudian morbus Hansen, pityriasis alba, pityriasis rosea, serta vitiligo. Untuk penata laksanaannya itu bisa menggunakan obat topikal ya, jadi diberikan lewat kulit menggunakan suspensi selenium sulfida biasanya dalam bentuk lotion ataupun sampo, dipakai 2-3 kali seminggu. Obat digosokkan langsung pada lesi dan didiamkan 15-30 menit sebelum mandi. Obat-obatan lain bisa menggunakan salicylic spiritus 10%, derivat-derivat azol, misalkan miconazol, cotrimazole, kemudian isoconazole, dan econazole. Kemudian bisa juga menggunakan sulfur precipitatum dalam bentuk bedak yang dikocok, ya. Kemudian ada tolsiklat, tolnafat, kemudian ada haloprogin, dan juga bisa menggunakan tiosulfas natrikus 25%, kemudian dioleskan sehari 2 kali sehabis mandi selama 2 minggu. Tetapi obat ini berbau tidak enak itu. Kemudian yang kedua ada obat sistemik. Obat ini digunakan jika lesi sulit disembuhkan atau lesinya terlalu luas. Bisa menggunakan ketoconazole ya dengan dosis 1 kali 200 mg sehari dalam 10 hari. Untuk pencegahannya ini mengingat ini sering kambuh ya. Jadi terutama jika faktor predisposisinya tidak dapat dihindari, maka diperlukan upaya pencegahan dengan suspensi selenium sulfida 2,5% dalam bentuk lotion atau bisa menggunakan ketoconazole dosis tunggal 400 mg per bulan. Untuk prognosisnya itu baik bila pengobatannya dilakukan secara menyeluruh, tekun, dan konsisten. Dan juga bercak hipopigmentasi dapat menetap selama beberapa minggu atau bulan hingga pigmen yang hilang diganti melalui paparan ultraviolet. Nah, ini yang ke-9 adalah piedra.
Pietra itu adalah penyakit jamur pada rambut yang ditandai dengan adanya nodus atau benjolan sepanjang rambut. Kelainan ini biasanya ada yang disebut dengan Black Pietra di kode B36.3, ada juga White Pietra B36.2. Ada juga disebut dengan Tinea nodosa, Pietra nostros, kemudian Trichomycosis nodularis, Trichomycosis nodosa, Chignon disease, Weigel disease, nama lainnya. Untuk penyebabnya sendiri itu disebabkan oleh Piedraia hortai atau Black Pietra atau Trichosporon beige atau White Pietra, jamur yang umumnya terdapat di tanah dan tumbuhan dan dapat menginfeksi rambut manusia dan bulu hewan. Di Indonesia itu hingga sekarang hanya ditemukan Pietra hitam. Untuk manifestasi klinis, penyakit ini tidak menimbulkan keluhan ya, kecuali dari segi kosmetik. Itu biasanya ditemukan butiran keras, irregular, kemudian kasar berwarna coklat kehitaman dengan ukuran bervariasi beberapa mikron sampai milimeter. Jadi kecil sekali ya. Kemudian kadang-kadang helai dari rambutnya pecah dan putus, dan bila rambut disisir terdengar suara metal atau klik gitu ya. Kemudian Pietra itu hanya menyerang rambut kepala saja, janggut dan kumis. Krusta melekat erat pada rambut yang diserang. Untuk diagnosisnya bisa melakukannya dengan pemeriksaan mikroskopik dengan kalium hidroksida 10% dan memperlihatkan nanti adanya hifa yang berwarna coklat hitam dan struktur ascopora dan ascus jamur. Untuk penata laksanaan, ini sebenarnya pengobatannya cukup dengan menggunting rambut yang terkena saja ya. Jadi bisa juga menggunakan bahan anti jamur, misalkan larutan sublimat 1:2000, formalin 2% yang digunakan sebagai pencuci rambut agar nanti mencegah terjadinya rekurensi pada daerah yang sudah ada nodul tadi. Kemudian bisa menggunakan sampo ketoconazole. Nah, itu. Kemudian untuk prognosisnya, jika sudah dilakukan pengobatan yang baik nanti, maka prognosanya juga akan baik. Yang ke-10 itu ada candidiasis atau dengan kode B37. Jadi itu adalah penyakit jamur yang bersifat akut atau subakut yang disebabkan oleh spesies Candida dan bisa mengenai mulut, vagina, kulit, bronki atau paru, dan kadang-kadang dapat menyebabkan septikemia, endokarditis, atau meningitis. Untuk epidemiologinya, penyakit ini sudah menyerang seluruh dunia ya, di semua umur, entah itu laki-laki maupun perempuan, dan biasanya penyebabnya itu pada orang yang sehat sebagai saprofit, jadi sebagai inang. Kemudian untuk penyebabnya, yang tersering adalah disebabkan oleh Candida albicans yang dapat diisolasi dari kulit, mulut, selaput, mukosa, vagina, dan feses orang yang normal. Sebagai penyebab endokarditis, candidiosis, dan candidiosis parasilosis, dan penyebab candidiosis septicemia adalah Candidiasis tropicalis. Untuk faktor predisposisinya, itu infeksi Candida itu dapat terjadi bila ada faktor yang menyuburkan pertumbuhan Candida atau ada yang memudahkan terjadinya invasi jaringan karena mungkin imunnya yang lemah. Faktor-faktor lain itu bisa dari faktor endogen maupun yang eksogen. Untuk faktor endogen sendiri ada perubahan fisiologi, kemudian umur, kemudian status imun, ya imunologiknya itu biasanya penyakit genetik. Kemudian yang untuk faktor eksogennya itu ada lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan kulit, kemudian kebiasaan berendam kaki dari dalam air yang terlalu lama sehingga menimbulkan maserasi dan memudahkan masuknya jamur atau bisa juga disebabkan karena adanya kontak dengan penderita. Untuk manifestasi klinisnya, itu ada kandidiasis pada selaput lendir, kemudian ada kandidiasis pada kutis atau pada kulit, dan juga ada reaksi ID. Ya. Kemudian yang kandidiasis selaput lendir itu ada TRAS, kemudian Perelage, kemudian ada vulvovaginitis, ada balanitis atau balanopostitis, kemudian ada kandidiasis mukokutan kronik. Kemudian untuk yang kandidiasis kutis itu ada kandidiasis intertriginosa, kemudian kandidiasis perianal, kemudian kandidiasis kutis generalisata, kemudian ada
dan onikomikosis. Bisa juga ini pada bayi biasanya terjadi diaperas. Kemudian ada juga kandidiasis granulomatosa. Untuk pemeriksaan penunjangnya, itu bisa melakukan kerokan kulit atau usapan pada muka kutan, diperiksa dengan larutan kalium monohidra 10% atau dengan pewarnaan gram yang terlihat pada gambarannya gramnya positif, kemudian ada sel ragi dan blastospora atau ada hifa yang semu. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan biakan. Bahan yang diperiksa itu biasanya akan ditanam dalam agar yang sudah ada dekstrosanya, glukosa, dan saborat. Nah, agar ini nanti harus dibubuhi antibiotik atau bisa menggunakan obat kloramfenikol untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Kemudian perbenihan disimpan dalam suhu kamar atau lemari suhu 37 derajat Celcius. Nantinya koloni akan tumbuh setelah 24 sampai 48 jam berupa yeast-like koloni. Kemudian diagnosis bandingnya itu bisa jadi karena adanya bukan kandidiasis tadi ya, tadi kandidosis cutis lokalisata. Kemudian ada juga kandidosis kuku dengan tinea unguium. Kemudian ada juga kandidosis vulvovaginitis. Untuk penata laksanaannya bisa menghindari atau menghilangkan faktor predisposisi, bisa diberikan obat topikal, yaitu menggunakan larutan ungu gentian ya yang 2,5 ya ini setengah sampai 1% untuk selaput lendir dan 1-2% untuk kulit dioleskan sehari 2 kali dalam 3 hari. Kemudian bisa diberikan nystatin berupa krim, salep ataupun emulsi. Nah, itu pembahasan kita yang pertama mengenai jamur. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ini kita mengenai penyakit protozoa. Protozoa yang seperti kita ketahui atau kita sebut dengan zoonosis, itu berasal dari kata zoonotik yang artinya penyakit yang bersumber dari hewan dan dapat ditularkan kepada manusia yang nantinya akan berkembang menjadi wabah. Penyakit zoonosis itu paling sering terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh parasit maupun protozoa. Untuk zoonosis itu macamnya ada balantidiasis, leishmaniasis, amoebiasis, toxoplasmosis, kemudian babesiosis, fasciolosis, ada giardiasis, malaria, dan juga cryptosporidiosis, serta ada sparanogosiosis. Nah, ini yang pertama ada balantidiasis. Jadi, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Balantidium coli yang merupakan suatu protozoa yang masuk dalam filum Celiopora, kelas Kinetophragminoporea, ordo Trichosomatidae, famili Balantidae, dan juga habitatnya biasanya terjadi di usus besar yang biasa menjadi hospes itu adalah babi dan manusia. Penyebabnya sendiri karena adanya Balantidium coli, protozoa yang besar dengan adanya silia, sejenis parasit bersel satu, dengan hospes alaminya parasit ini adalah babi, sedangkan pada manusia itu hospes insidental. Untuk siklus hidupnya sendiri, dia hidup di dalam tinja dalam waktu 1-2 hari pada suhu kamar. Parasit ini hidup di selaput lendir usus yang besar, terutama di daerah sekum, dan bentuknya itu adalah kista yang bentuknya infektif. Cara penularannya itu berasal dari kotoran inang yang sudah terinfeksi. Pada saat wabah, penularan terutama melalui air yang sudah terkontaminasi. Untuk penularan secara sporadis, itu terjadi karena masuknya kotoran ke mulut melalui tangan dan melalui air dan makanan yang terkontaminasi kotoran binatang dan manusia. Untuk masa penularannya itu terjadi selama infeksi. Untuk gejala klinisnya umumnya ada keluhan pada saluran cerna, misalkan diare, kemudian keluar darah, sembelit, mual muntah, nyeri perut, nafas yang berbau tinja, kemudian nafsu makan berkurang, sakit kepala, dan berat badannya bisa turun. Apabila ditemukan gejala seperti itu, nah kemungkinan besar dia dicurigai terinfeksi Balantidium coli.
Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan melakukan desinfeksi secara serentak dengan cara membuang kotoran yang saniter dan sehat. Kemudian harus dilakukan investigasi kontak dan sumber infeksi. Kemudian diperiksa secara mikroskopik tinjanya dari anggota yang satu lokasi, kemudian kontak dengan yang dicurigai. Kemudian dilakukan investigasi terhadap mereka yang kontak dengan babi, ya, bila diperlukan diberikan tetrasikline pada babi yang sudah terinfeksi. Untuk yang kedua ada leishmaniasis, ya. Jadi itu adalah parasit yang menginfeksi manusia dan tikus atau hewan pengerat, dan itu bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan leishmaniasis kulit. Jadi dia Leishmania tropica bersel tunggal trypanosome parasit yang tanggung jawabnya untuk kulit. Penyebabnya itu adalah adanya protozoa leishmaniasis dan disebarkan oleh lalat pasir yang sudah terinfeksi pada saat dia menggigit manusia dan hewan, misalkan anjing atau hewan pengerat. Kemudian parasit leishmania itu ditularkan melalui gigitan lalat pasir betina. Masa inkubasinya 7-10 hari setelah lalat pasir tadi menggigit. Kemudian untuk cara penularannya, ya tadi dari vektor lalat pasir. Kemudian gejala klinisnya itu biasanya ada dua bentuk. Jadi ada cutaneous leishmaniasis yang menyerang bagian kulit dan visceral leishmaniasis yang menyerang bagian visceral pada manusia. Gejala yang ditimbulkan pada leishmaniasis kulit itu adalah luka yang meletus, ya, meletus. Kemudian untuk dari minggu ke bulan setelah orangnya terkena gigitan dari lalat pasir. Untuk pencegahannya itu bisa dilakukan pemeriksaan dini terhadap penderita, ya, untuk mencegah terjadinya penularan, kemudian diisolasi, kemudian gunakan insektisida untuk memberantas vektornya, kemudian bersihkan timbunan sampah, kemudian adanya pembersihan hutan secara berkala, serta menghindari kontak langsung dengan tikus agot yang diduga sebagai inang yang lain, gitu. Kemudian yang ketiga itu ada amoebiasis. Jadi amoebiasis itu adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi Entamoeba histolytica, protozoa usus yang umumnya hanya menyerang manusia, namun juga dapat menimbulkan penyakit pada kera atau primata lainnya. Parasit ini dalam keadaan tertentu itu dapat menyebar ke organ tubuh yang selainnya, misalkan ke hati. Untuk penyebabnya sendiri itu ada Entamoeba histolytica, jadi termasuk protozoa usus kelas Rhizopoda yang nantinya bergerak menggunakan kaki yang semu. Untuk siklus hidupnya itu dimulai daripada saat manusia menelan makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi pada parasit Entamoeba tersebut dan nanti masuk ke lambung, kemudian tercerna, kemudian nanti di situ Entamoeba-nya itu akan membentuk kista yang berinti 4 dan nanti akan bertahan, dia tahan dari asam lambung, ya, kemudian nanti masuk ke usus dan nanti di sini pengaruh enzim dari usus itu bersifat netral dan sedikit alkalis. Jadi dinding kistanya nanti akan melunak ketika kistanya nanti mencapai bagian bawah ileum atau usus halus, kemudian ke caecum, ya, itu nanti terjadi eksitasi menjadi 4 amobula. Dan amobal ini tersebut itu nanti bergerak aktif menginvasi jaringan dan membuat lesi di usus besar. Kemudian tumbuh menjadi tropozoid dan mengadakan multiplikasi di situ dan nantinya proses ini terjadi di kayak saesum dan juga sigmoid rektal. Jadi berada di usus besar dan juga di rektal. Cara penularannya itu biasanya terjadi dari manusia ke manusia lainnya, dapat berlangsung akibat masuknya kista infektif melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja penderita atau karier amoebiasis. Untuk gejala klinisnya, masa inkubasinya 4-5 hari. Untuk pencegahannya itu biasanya berarti dari makanan, berarti kita harus pastikan bahwa makanan yang dimakan itu bersih. Kemudian
menganjurkan selalu memasak makanan dan minuman terlebih dahulu sampai matang. Jadi kemudian menjauhkan dari lalat dan lipas serta tikus ya makanannya. Dan ketika bekerja di laboratorium harus hati-hati dengan hewan coba. Kemudian sistem pembuangan tinja harus segera diperbaiki. Kemudian yang keempat itu ada toxoplasmosis. Jadi adalah salah satu penyakit zoonosis yang banyak dijumpai di hampir seluruh dunia dan menyerang berbagai jenis mamalia. Kasus toxoplasmosis itu banyak terjadi pada manusia, bahkan disebut sebagai opportunistic disease pada imunokompromis pasien. Jadi penyakit ini merupakan dampak ekonomis yang penting karena mampu menimbulkan penurunan produksi, kemudian gangguan pertumbuhan dan fertilitas termasuk abortus pada ibu hamil. Kemudian penyebabnya itu adalah Toxoplasma gondii yang bersifat parasit intraselular obligan. Kemudian siklus hidupnya itu sebagian besar ada 2 siklus, jadi siklus seksual dan juga aseksual. Jadi kedua siklus ini hidup terjadi di inangnya masing-masing. Sedangkan inang perantara, misalkan burung, mamalia, manusia hanya terjadi siklus hidup secara aseksual. Kemudian cara penularannya, bentuk infektif dari Toxoplasmosis gondii itu adalah takizoid atau tropozoid yang terdapat dalam cairan tubuh. Bentuknya yang kedua itu adalah bradizoid atau sista yang terdapat di dalam jaringan, dan bentuk yang ketiga adalah sporozoid yang terdapat dalam oosista. Kemudian cara penularannya yang lain itu adalah ditemukan pada organ ya, biasanya otot, kemudian otot skelet dan jantung, cacing tanah, kecoak, tikus itu juga bisa berperan sebagai sumber penularan. Kemudian untuk pencegahannya berarti harus kan jalan utamanya itu adalah mulut, kemudian makanan juga lewat mulut, maka harus dipastikan bahwa makanan yang kita makan itu tidak tercemar oleh Toxoplasma gondii tadi. Kemudian langkah-langkah pencegahan lainnya bisa cuci tangan sebelum makan, menggunakan air, kemudian menggunakan sabun, mencuci bersih sayuran mentah, buah-buahan, lalapan sebelum dikonsumsi. Kemudian diusahakan mencucinya dengan air yang mengalir. Kemudian pada saat berkebun bisa menggunakan sarung tangan. Apabila terpaksa tidak menggunakan sarung tangan, sehabis berkebun harus segera cuci tangan dengan air sabun. Jadi itu mencegah kontaminasi makanan terhadap lalat dan kecoak juga ya. Kemudian usahakan makanan itu selalu tertutup dengan mencuci daging, hati, otak mentah. Kemudian tinja kucing itu harus dibakar atau diberi antisepsis ya, tidak lebih dari 1 sampai 2 hari. Kucing peliharaannya diberi makanan yang matang ya untuk memotong siklus hidup dari Toxoplasma gondii tadi. Dan pemilik hewannya, terutama pemilik hewan kucing, harus memeriksakan hewannya ke dokter. Yang kelima ada babesiosis, jadi penyakit yang berasal dari hewan pengerat atau Babesia microti yang berasal dari hewan ternak. Ya, biasanya itu adalah Babesia bovis dan juga Babesia divergens. Penyebabnya itu biasanya oleh protozoa ternak dan hewan golongan Prodentia yang dapat menular pada manusia melalui gigitan serangga. Siklus hidupnya itu biasanya terjadi dari vektor caplak. Kemudian siklus hidupnya itu tropozoid yang ikut masuk ke dalam caplak menghisap darah dan akan memasuki eritrosit, selanjutnya akan mengalami proses merogoni atau pembentukan merozoid dengan pembelahan ganda atau biner dan mengalami penguncupan, kemudian menjadi endopoligeni atau memperbanyak atau berlipat ganda di dalam endotel pembuluh darah organ sehingga dihasilkan merozoid. Untuk cara penularannya sendiri itu melalui binatang pengerat, kemudian sedangkan untuk yang Babesia bovis dan Babesia divergens itu adalah melalui hewan ternak. Serangga yang menularkannya itu biasanya adalah caplak Isodes ricinus. Kemudian penularan antara manusia itu dapat terjadi pada saat melakukan transfusi darah. Untuk gejala klinisnya itu biasanya ada demam, kemudian anemia hemolitik yang disertai rasa letih. Penderita dapat mengalami ikterus dan juga hemoglobinuria serta gagal ginjal. Untuk pencegahannya
dengan cara memberantas rodensia yang ada di sekitar pemukiman penduduk serta menghindari gigitan caplak penghisap darah. Kemudian yang keenam itu ada fasciolosis. Jadi penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit cacing trematoda. Kemudian penyebabnya itu adalah cacing hemaprodit yang cukup besar berbentuk seperti daun dengan kutikula berduri, terdapat di daerah yang tropis ya. Kemudian siklus hidupnya itu biasanya menggunakan tubuh inang yaitu ternak, ikan dan juga manusia. Cacing dewasa itu nanti akan hidup di dalam hati dan tersebar di usus. Kemudian telurnya itu akan keluar bersama feses. Telurnya menetas sebagai larva dengan rambut kentara atau silia di seluruh permukaan tubuhnya, dan larva Mirasidium ini nanti akan kemudian berenang mencari siput limnea, dan Mirasidium nanti akan mati bila tidak dimasukkan ke dalam tubuh siput air tawar. Mirasidium setelah berada di dalam tubuh siput selama 2 minggu berubah menjadi sporosis. Cara penularannya itu biasanya hewan atau manusia yang tidak sengaja menelan metaserkaria yang menempel pada tumbuhan air dan rumput, atau air minum yang mengandung metaserkaria di dalam usus manusia. Parasit keluar dari kista dan bermigrasi ke menembus dinding usus dan rongga perut menuju ke hati, dan nantinya akan menuju dan tinggal di dalam saluran empedu. Proses pendewasaannya di dalam hati atau kandung empedu memerlukan waktu 2 bulan. Nah, telur nanti akan melewati saluran empedu menuju usus dan keluar ke tanah atau lewat air bersama dengan feses. Seluruh siklus hidup memerlukan waktu 5 bulan. Untuk pengendalian dan pencegahannya itu bisa dilakukan dengan mengubah kebiasaan pola makan pada masyarakat, misalkan tidak mengkonsumsi hati mentah maupun sayuran mentah, serta selalu minum air yang telah direbus terlebih dahulu. Untuk yang ketujuh ada giardiasis. Jadi itu adalah penyakit usus yang tersebar di daerah tropis dan hidup di dalam duodenum usus 12 jari dan jejunum ya, usus besar. Kemudian bagian atas dengan cara melekatkan diri pada bagian usus tersebut, tetapi terkadang dijumpai dalam saluran empedu dan kandung empedu. Penyebabnya adalah oleh Giardia lambia, kemudian Giardia intestinalis. Kemudian bisa juga disebabkan karena adanya pelekatan parasit pada usus yang menimbulkan gangguan penyerapan vitamin A dan juga lemak. Siklus hidupnya itu akan mengalami 2 stadium, stadium trofozoit dan juga stadium yang sudah keluar dari tubuh manusia yaitu kista, stadium infektif. Cara penularannya itu biasanya dengan hospes alami, tetapi tikus terkadang dapat bertindak sebagai sumber infeksi. Penderita giardia ini umumnya anak yang berumur di bawah 10 tahun karena dia sering main seperti itu dan tidak mencuci tangan. Kemudian gejala klinisnya itu biasanya berupa nyeri perut, gangguan perut di daerah epigastrium, jadi di bagian bawah tulang dada, kemudian mual, muntah, kembung, diare, sindrom malabsorpsi, anemia, dan steator. Pengendalian dan pencegahannya itu dilakukan dengan mengobati penderita serta pembawa dari penyakit tersebut untuk mencegah masuknya kista orasit ke dalam mulut. Kemudian bisa juga dengan cara memberantas serangga dan menutup makanan dan minuman. Memasak makanan dan minuman termasuk pada saat kita membuat es batu itu harus dimasak terlebih dahulu. Bisa juga dengan pemberian pendidikan kesehatan mengenai higienitas kesehatan per orang atau masyarakat atau PHBS tadi. Untuk yang ke-8 ada malaria. Malaria itu merupakan penyakit yang menular akibat infeksi plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini nanti akan menjadi penyebab penyakit malaria. Penyebabnya itu adalah plasmodium. Jadi ada 4 spesies Plasmodium vivax, malaria, oval, dan falciparum. Untuk siklus hidupnya biasanya dia malaria betina itu menyimpan makan darah manusia dan mentransmisi struktur benang yang disebut sporozoid ke manusia. Untuk pencegahannya itu biasanya dengan cara mengobati penderita malaria atau yang diduga malaria atau memberikan pengobatan pencegahan malaria yang ditunjukkan pada orang-orang yang berasal dari daerah non-endemik malaria. Selain itu juga dilakukan pemberantasan nyamuk Anopheles yang menjadi vektor dari malaria tersebut.
Nah, ini silakan diisi untuk link post test ya. Jadi bisa diakses di bit.ly kuis 5 kodifikasi. Untuk link presensi bisa diakses di https bit.ly 2022 absen 5. Jadi mengisi dua itu. Kemudian yang ke-9 ada cryptosporidiosis. Jadi itu adalah infeksi usus yang disebabkan oleh Cryptosporidium protozoa. Jadi gejala utamanya biasanya kram perut, kemudian penyebabnya adalah parasit dari Cryptosporidium yang menginfeksi orang dari berbagai jenis binatang juga diinfeksi. Biasanya ini terjadi atau parasit ini masuk ke dalam air atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan yang bersentuhan dengan tanah atau seseorang atau benda yang telah terkontaminasi dengan parasit tersebut. Untuk siklus hidupnya, Ookista ini yang telah mengalami sporulasi yang terdiri dari 4 sporozoid dikeluarkan melalui feses organisme yang terinfeksi dan mungkin mengalami rute yang lain seperti melalui sekresi saluran asal. Nah, ini untuk pencegahannya bisa mencuci tangan ya, kemudian memasak ya, memasak air minum dan juga makanan. Kemudian jika ada anak kecil yang mencret itu harus cuci tangan kita setelah bersinggungan atau berkontak dengannya gitu. Untuk yang ke-10 ada Sparga atau spargonosis ya. Jadi penyakit zoonotik yang disebabkan oleh infeksi larva plerocercoid. Jadi dia termasuk larva dari hewan, bisa juga gitu ya. Jadi yang nantinya akan menginfeksi manusia, kucing, dan anjing. Penyebabnya itu adalah disebabkan oleh larva plerocercoid. Cacing di Pilobothrium yang merupakan larva stadium kedua yang berwarna putih berbentuk menyerupai pita dengan panjang antara beberapa milimeter sampai sentimeter. Cara penularannya sendiri karena manusia itu menelan Cyclops ya atau udang-udangan rendah yang mengandung procercoid, cacing yang mengandung cacing, kemudian berkembang menjadi larva dan nanti akan tumbuh di tubuh manusia atau ketika manusia menelan daging yang mentah ya itu nanti juga sebagai host perantara. Perantara yang lain itu ada ikan, katak, ular, mamalia yang mengandung plerocercoid. Gejala klinisnya itu biasanya ada nyeri otot, kemudian ada konjungtivitis, ada pembengkakan mata. Nah, ini untuk pencegahannya itu bisa dengan cara memasak dan menyaring air minum ya. Jadi untuk mencegah tertelannya Cyclops yang terinfeksi. Kemudian memasak dengan sempurna daging katak, ular, unggas, dan daging mamalia yang nantinya akan dimakan. Jadi, selain itu bisa memberikan penkes ya. Jadi memberikan penkes tentang bahaya makan daging mentah atau menggunakan daging hewan mentah untuk pengobatan lokal misalkan sebagai obat luka. Nah, ini seperti ini kalau sudah terjadi konjungtivitis dan pembekakan pada mata. Terima kasih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan mengisi presensi dan juga post test. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.